dalam semangat reformasi TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Usman, Anda melihat bahwa memang ada kesengajaan mengabaikan aturan di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 ini terkait penempatan perwira TNI aktif di 10 kementerian lembaga sehingga melebar ke pos-pos lainnya. Anda melihatnya begitu nggak? Ada upaya memang pengabaian atau memperpanjang waktu tadi sampai pembahasan revisi Undang-Undang TNI selesai begitu? Bisa jadi, tapi sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih ke belakang, kalau kita mau merubah sebuah undang-undang kan paling tidak ada landasan filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya. Nah kalau kita lihat pasal 47 sejarahnya, itu kan sebenarnya karena kesadaran filosofis bahwa kita perlu membangun tentara dalam skema pertahanan nasional. Secara sosiologis banyak fakta empiris yang memperlihatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi akibat penggabungan antara TNI dan Polri, antara TNI dan peran sosial politik. Secara yuridis banyak tabrakan peraturan-peraturannya. Nah sebenarnya pasal 47 ini kalau kita lihat risalahnya, Pak Dev pasti lebih paham, itu pasal 47, semula kan pasal 45, kemudian jadi pasal 51, itu ada semacam rujukan pada TAP MPR, nomor 6 dan nomor 7. Yang di dalamnya salah satunya mengatur bahwa anggota TNI aktif dilarang. Atau hanya dapat menduduki jabatan sipil dalam 10 tidak pos. Di dalam TAP MPR tidak ada pengecualian. Di dalam TAP MPR itu hanya dikatakan anggota TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kemiliteran. Di dalam Undang-Undang TNI baru kemudian ada kekecualian itu. 10 lembaga. Tapi kekecualian itu sebenarnya mengundang polemik di dalam kalangan politisi DPR. Pak Permadi ketika itu kalau saya baca risalahnya, Pak Permadi cukup sekretaris militer, yang lain nggak bisa. Kalau yang lain dimasukkan ini akan menabrak TAP MPR-nya gitu. Jadi komprominya banyak sekali. Dan akibatnya sekarang kita ada dalam kompromi yang memang bisa dimengerti. Karena fraksi ABRI waktu itu masih ada di dalam DPR. Jadi pengaruh politik militer masih kuat, sehingga jalan tengahnya dibuatlah itu kekecualian 10 pos, 10 kantor. Sebenarnya bukan 10 kementerian, tapi 10 kantor. Nah, seharusnya setelah 20 tahun lebih tentu perlu dievaluasi. Dan saya setuju bahwa undang-undang ini rasanya perlu dievaluasi dan perlu dirubah gitu ya. Tapi dirubah untuk lebih maju tentu, bukan untuk lebih mundur. Nah yang sekarang ingin dilakukan oleh pemerintah dan DPR, sejauh yang saya pahami dalam naskah yang beredar, itu justru mengalami kemunduran. Fokus untuk yang perwira-perwira TNI aktif ini duduk di jabatan sipil. Nanti kita bahas revisinya ini sejak zaman pemerintahan Bu Mega, pemerintahan Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi, ada problem pembinaan di kemiliteran, di organisasi militer. Banyak perwira-perwira misalnya di lingkungan Angkatan Darat itu yang tanpa jabatan, menganggur. Dan ini problem lama, problem struktural dari dibiarkannya komando teritorial. Rekrutmen juga terus dibiarkan dengan porsi jumlah angkatan darat yang berlebihan. Makanya tadi kita lihat di dalam infografis, dari 2.500-an itu angkatan darat 1.500-an. Nah ini sebenarnya kekeliruan yang cukup fatal, karena setelah Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, harusnya ada perampingan terhadap struktur komando teritorial angkatan darat dan pengembangan terhadap struktur komando milik angkatan laut dan angkatan udara. Karena pertahanan kita menganut sistem pertahanan berbasis kepulauan, kemaritiman, bukan darat. Jadi ini ada problem-problem mendasar. Nah, sekarang kita sampai ke soal penempatan pos itu. Sebenarnya yang dimaksud dengan penempatan di jabatan sipil itu kan jabatan. Dengan kata lain, dia bersifat struktural. Makanya pasal 47 itu kalau kita lihat risalahnya,
dulu ya meskipun dia melanggar TAP MPR, dia mau merujuk pada peraturan pemerintah ya nomor 4 tahun 2001, peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2002 dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 ketika itu yang berisi tentang alih status dari anggota TNI aktif menjadi aparatur sipil negara untuk duduk di jabatan struktural. Nah, sekarang jadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah nih? Mengabaikan pelanggaran, itu semua? penabrakan, semua itu? menabrak TAP MPR, menabrak undang-undang TNI. Kalau tadi Pak Dev bilang, oh anggota TNI dilibatkan di dalam misalnya penanganan banjir, itu nggak ada masalah. Karena itu memang sifatnya ad hoc, sifatnya sementara. Tapi bahkan operasi pun bersifat sementara, dia ada batas waktunya. Tapi kalau yang dimaksud pasal 47, ya, itu adalah jabatan struktural. Dari peraturan-peraturan pemerintah yang terdahulu memang untuk alih status dari anggota TNI aktif ke jabatan struktural di dalam aparatur sipil negara. Tapi itu sebenarnya sudah harusnya dirubah oleh Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Sayangnya itu terjadi kompromi. Nah kompromi ini sekarang mau diperluas lagi. Seharusnya dipersempit setelah 20 tahun lebih, kita harusnya lebih profesional. Dulu kan ada perasaan bahwa urusan-urusan yang menyangkut pertahanan di dalam kantor-kantor kementerian ya masih urusan militer lah. Oke lah, karena 30 tahun lebih itu ditangani oleh militer. Tapi ke depan itu kan banyak juga orang-orang sipil yang punya kemampuan yang tinggi tentang pengetahuan di sektor pertahanan dan seterusnya, sehingga seharusnya itu mengalami penyempitan, bukan diperluas kembali gitu. Jadi saya kira yang dilakukan oleh pemerintah kalau benar itu adalah perluasan jabatan-jabatan sipil, itu akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengembangkan TNI dalam postur pertahanan yang lebih modern. Jadi itu penempatan jabatan TNI ya? Melemahkan TNI, melemahkan strategi pertahanan kita. Kita ingat ya dalam sejarah, tahun 45, tahun 49, militer kita di depan, kalah dari Belanda. Tahun 99 ketika pasukan Intervet datang di Timur Tengah, kita lari. Lari tunggang langgang. Kita nggak punya kemampuan militer yang kuat. Bagaimana kita mau disegani di Laut Cina Selatan? Kalau dibandingkan negara-negara lain bagaimana, Mas? Negara-negara yang sekarang ini menempati memberikan penempatan pada anggota TNI aktif di dalam jabatan sipil itu negara-negara yang kualitas demokrasinya rendah. Saya ambil contoh Mesir. Mesir itu setelah kudeta militer, setelah kudeta Muhammad Morsi tahun 2013. Thailand setelah kudeta. Mana lagi? Myanmar setelah kudeta tahun 2021. Kalau Thailand 2014. Turki hibrid, bukan lagi demokrasi itu. Jadi apa kita masih mau disetarakan dengan negara-negara yang... Kalau negara-negara maju, negara-negara maju, negara Norwegia, negara Eropa Barat, atau negara-negara seperti Australia, mereka jauh lebih modern. Lihat aja perlengkapan kemiliterannya, alutsistanya. Meskipun defense-nya sangat kuat ya di Amerika Serikat. Sangat kuat gitu. Amerika, Eropa, atau misalnya Rusia, atau Australia, itu kekuatan militer sangat mumpuni. Karena memang mereka selain menganggarkan anggaran pertahanan yang tinggi, korupsi di sektor alutsistanya juga hampir tidak ada, dan mereka mendapatkan pelatihan pendidikan anggaran serta kesejahteraan yang memadai. Nah di kita ini kesejahteraan TNI kita, prajurit kita, saya punya sepupu Kostrat, Kopassus, saya punya om Kopassus, itu bisa saya lihat gitu, kecuali yang ikut berbisnis. Nah ini yang saya kira ada motif di balik penghapusan larangan berbisnis dan berpolitik praktis. Pak SBY tadi maksudnya bukan soal jabatan sipil, tapi soal politik praktis. Kalau bergabung ke dalam partai politik itu jelas lah, itu nggak boleh ada kompromi. Tapi kalau ke jabatan sipil nih kita harus hati-hati gitu. Dan disinilah saya kira perlunya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tanpa itu kita akan bermain-main dengan landasan politis. Kalau politis, ya orang akhirnya curiga, Pak Prabowo ini mau membangun ABG seperti era Orde Baru. ABRI, birokrasi, masuk ke kementerian, lembaga, dan Golkar, Pak Dev gitu kan. Jangan malah Pak Dev, orang tua saya itu Golkar. Dapatkan pembekalan ilmu ekonomi, ilmu manajemen untuk corporate knowledge gitu ya, pengetahuan tentang corporate gitu ya. Apakah kemudian itu 200-200-nya harus mundur atau Anda melihat ini nanti mereka akan ditempatkan pada saat aktif, masih aktif gitu? Besar kemungkinan. Pertama, penempatan mereka di dalam jabatan-jabatan sipil, baik pada kantor-kantor yang berjumlah 10 atau bahkan niatnya kan memperluasnya pada kantor-kantor kementerian lain sesuai dengan kebutuhan presiden misalnya. Yang kedua adalah penempatan mereka pada jabatan-jabatan badan usaha milik negara. Nah ini yang saya kira harusnya dicegah. Gitu. Kalau mau alih status sebenarnya tidak masalah. Ya sudah, disipilkan, di aparatur sipil negara kan. Kalau tidak,
akan sulit kita memastikan bahwa problem-problem yang ada di kementerian atau di lembaga atau misalnya di badan usaha milik negara bisa dipecahkan hanya karena pelatihan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Banyak sekali pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, setingkat dirjen, setingkat irjen, atau setingkat eselon 2 dan seterusnya, eselon 1, itu mereka sudah melalui proses pendidikan yang panjang. Dari sejak mereka masih muda. Nggak mungkin beban kerjaan mereka, tanggung jawab mereka itu hanya bisa diatasi oleh misalnya perwira aktif militer yang meskipun sudah melakukan pendidikan selama 1 bulan. Nggak mungkin gitu. Lihat ya. Seluruh kurikulum mereka atau seluruh portofolio mereka, seorang eselon 1, eselon 2, itu panjang sekali pendidikan, pelatihan. Sama halnya kalau seorang eselon 1 dari sipil ditempatkan di komando teritorial, di Kodam, nggak mungkin sepanjang apapun CV-nya, tidak ada kompetensinya di bidang kemiliteran. Gitu. Jadi ini bukan soal apakah militer boleh atau tidak, mampu atau tidak, tapi soal bidang yang masing-masing memang sudah diatur. Right Gitu. Nggak bisa digabung-gabung lagi. Ini yang ditegaskan di dalam landasan filosofis di konsiderannya TAP MPR nomor 6 maupun nomor 7 bahwa penggabungan itu atau peran sosial politik TNI dulu termasuk fungsi kekaryaan itu telah merusak sendi-sendi demokrasi, telah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Itu eksplisit. Itulah landasan kita sebagai kesadaran berbangsa termasuk cita-cita hukum kita ke depan yaitu pertahanan yang modern gitu. Jangan